Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi. Masih bersama saya di video saya kali ini. Alhamdulillah saya bersama Mas Anggi ya, tim kita dari Kies. Alhamdulillah kita baru saja tanda tangan kontrak SPK. Dan luar biasanya memang ini proyek yang di-create oleh Mas Anggi sendiri. Mau lihat Mas Anggi yang mana? Nih. Ini dia. Jadi memang Mas Anggi tidak hanya di lapangan tapi juga ternyata bisa mengupgrade untuk create. Jadi memang Mas Anggi meningkatkan value ya. Jadi itu teman-teman juga harus bisa meningkatkan value. Jadi supaya bisa bertumbuh dan menambah penghasilan. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai satu tema. Tapi sebelumnya kita ke mobil aja dulu. Oke, check it out. Oke, kita sudah di mobil, jadi lebih enak kita buat videonya di mobil aja karena di luar panas ya, lagi puasa. Oke, teman-teman ya, pada video kali ini menemani saya untuk ke tempat selanjutnya meeting ya. Tadi cuma tanda tangan doang. Saya ingin membahas tema mengenai insinyur itu idola, nggak kalah sama dokter. Nah itu judulnya, jadi judulnya cukup panjang. Insinyur itu idola, tidak kalah sama dokter. Kenapa saya sebut idola? Karena kalau pas waktu kecil, memang kalau misalkan pas kecil ditanya mau jadi apa, jadi dokter. Tapi ada juga loh, ya jangan salah, ada juga yang pengen jadi insinyur tuh anak-anak kecil. Ya, walaupun ada juga yang mau jadi astronot gitu. Nah jadi oke lah, kita flashback waktu dulu kecil kita mau jadi dokter. Pas sudah besar kita ternyata jadi insinyur gitu ya. Jadi insinyur seperti sekarang kita insinyur sipil gitu. Dan insinyur tidak hanya sipil kan, banyak ya insinyur bahkan pertanian ya. Lalu ada insinyur elektro, mechanical gitu ya. Lalu chemical, kimia gitu ya. Dan banyak sekali ya insinyur itu gitu. Dan insinyur ini idola gitu, jangan salah. Apalagi yang dulunya kuliah di universitas ternama misalkan ya, itu kalau misalkan dia lulus dari universitas itu dan dia bergelar insinyur, itu banyak tuh yang diburu oleh mertua-mertua tuh, calon-calon mertua. Jadi bagi teman-teman yang nggak bisa jadi dokter, jadi insinyur aja. Insinyur juga nggak kalah kok sama dokter. Oke. Ya, sekarang kuliah ya, dari masa kuliah kita harus apple to apple nih ya, melihat sisi dokter dan sisi insinyur. Dokter itu kuliah untuk S1 ya, koreksi kalau saya salah di komen ya, 4 tahun ya. Lalu dia ngambil koas ya, itu bisa jadi kemungkinan 8 sampai 10 tahun dia baru bisa jadi dokter. Jadi kalau misalkan dia kuliah di umur 18 atau 19, di umur 29 ya itu normal, atau dia kalau mau cepat mungkin ya di umur 27, 28 udah bisa jadi dokter. Dia sudah ada gelar dokter gitu ya. Nah, untuk spesialis dia harus kuliah lagi dan sebagainya, lama gitu waktunya ya. Kalau insinyur sama, insinyur S1 4 tahun ya. Nah, sekarang ada untuk kuliah gelar insinyur oleh PII ya, insinyur ya. Itu bisa setahun atau 2 tahun gitu ya. Dan kalau misalkan mau lanjut untuk spesialis, kalau untuk insinyur kita misalkan saya orang struktur, berarti saya harus kuliah lagi S2 gitu. Jadi 4 tahun saya kuliah, lalu secara normal ya 4 tahun kuliah S1, lalu S2 bisa 2-3 tahun, artinya 6 tahun. Kalau dokter tadi, kalau untuk menjadi gelar dokter itu mungkin bisa sampai 10 tahun bahkan. Artinya dari sisi waktu insinyur diuntungkan. Oke. Nextnya adalah mengenai pekerjaan. Memang di Indonesia insinyur kita bilang banyak juga enggak, dibilangin kurang juga enggak gitu ya. Jadi insinyur ini, fenomenanya ini kita harus melihat juga dari kualitas si insinyurnya juga. Kalau mau di apple to apple sama dokter pun begitu ya. Jadi ada dokter juga yang biasa-biasa aja, ada dokter yang mantap gitu ya. Jadi
ada yang memang insinyur biasa-biasa aja, ada juga dokter yang biasa-biasa aja ya. Tinggal milih nih, mau jadi profesional atau mau jadi pengusaha. Begitu pula dokter, sebenarnya hampir mirip-mirip ya. Begitu pula saya sekarang ya, saya bisa disebut saya insinyur ya. Nah, insinyur, tapi saya seperti dokter juga, karena saya ngurusin kesehatan. Bedanya objeknya bangunan ya kan, gedung, jembatan ya. Kalau dokter kan manusia tuh, ada juga yang mungkin hewan, dokter hewan gitu ya. Kalau saya dokter bangunan gitu kan. Jadi kalau kita lihat apple to apple dari sisi waktu, insinyur lebih cepat bisa lulus ya. Mungkin kalau ada juga mahasiswa abadi pun ya waktunya mirip-mirip sama dokter, tapi secara normal harusnya insinyur lebih cepat lulusnya. Oke. Terus dari pengalaman juga, dokter dan insinyur ini harus memang memiliki pengalaman supaya nilai dia atau value dia naik. Seperti gaji dan sebagainya ya. Dokter menjadi profesional juga gaji besar, insinyur juga bisa gaji besar. Jangan bilang insinyur gaji kecil, enggak. Insinyur gaji lumayan besar dibandingkan oleh profesi-profesi lain. Begitu pula dokter. Dokter juga ada dokter umum, ada dokter spesialis. Makin dia spesialis, makin gede gaji dia. Apalagi dia buat buka praktek atau buka izin. Begitu pula insinyur. Insinyur juga bisa buka praktek ya, bisa buka praktek, bisa buat PT, bisa buat perusahaan, bisa juga jadi profesional dia, freelance ya. Bisa juga freelance gitu ya. Dan gajinya pun bisa besar gitu ya. Oke. Let's say insinyur fresh graduate oke ya. Kalau misalkan dia gaji normal mungkin gajinya 4,5 juta sampai 5 juta gaji per bulan. Dokter, saya rasa kalau dokter-dokter awal, dokter baru lulus, dia belum bisa apa-apa karena kadang nyuntik aja nggak bisa gitu ya. Itu mungkin gajinya mirip-mirip ya. Cuman nanti ketika mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin dokter memang agak lebih cepat gitu ya. Insinyur dia memang butuh waktu lebih dari 5 tahun supaya dia paling tidak gajinya 2 digit ya. Kalau dokter memang lebih cepat mungkin ya, tergantung lagi dokternya ya gitu. Cuman secara normal oke lah lebih cepat gitu. Artinya apa? Artinya dari gaji sebenarnya insinyur ini idola juga gitu. Jangan hanya dokter itu lebih banyak uangnya, enggak juga. Kita lihat insinyur banyak juga. Nah, jangan salah ya, insinyur presiden kita nomor 1 pertama itu Insinyur Soekarno, itu insinyur. Terus Habibie ya, Insinyur Habibie almarhum ya, presiden juga. Itu insinyur. Siapa lagi? Jokowi, Pak Jokowi ya, itu juga insinyur. Nah, jadi jangan remehkan ya. Jadi bagi para calon mertua ini ya, kalau misalkan calon menantu Anda bukan dokter, paling tidak insinyur ya kan. Kalau misalkan tidak insinyur, paling tidak dokter gitu. Ya, jadi insinyur ini menurut saya adalah suatu pilihan bagi adik-adik, apalagi yang mau kuliah. Jadi insinyur aja deh, beneran ya, nggak bakal rugi. Walaupun kepala pusing agak ngasep ya, nggak apa-apa. Yang penting dapur ngebul, itu penting. Ya, jadi kalau kalian bingung, apalagi dokter mahal, oke lah kalian dari keluarga biasa-biasa aja ya, cukup saja gitu ya buat makan ya kan. Udah, jadi dokter agak susah karena dokter biaya masuk aja bisa 200 juta, bisa 300 juta. Jual rumah aja kayak rumah nggak cukup kalau untuk dijual. Tanah juga udah nggak cukup. Belum tentu kalian juga lulus. Udah jadi insinyur aja. Insinyur udah murah meriah, tapi memang otaknya pusing ya, belajar fisika, matematika, gambar dan sebagainya. Tapi paling tidak insinyur itu idola ya. Bisa membuat kalian memiliki masa depan yang lebih baik ya. Bisa setara dengan paling tidak dokter, bahkan lebih. Jadi para mertua-mertua juga jangan melihat ya itulah ya tadi saya bilang ya. Para insinyur ini mantap gitu loh. Ya pasti insinyur ini adalah orang-orang pintar, orang cerdas, orang pilihan gitu. Gak mungkin dia kalau dia bodoh dia bisa jadi insinyur, gak mungkin ya. Karena dia belajar banyak eksakta ya. Gitu loh. Jadi dan penghasilan pun jangan khawatir para calon-calon mertua ya, kalau punya calon menantu insinyur, insya Allah ya, kalau memang laki-laki itu bertanggung jawab dan bekerja, insya Allah cukup, minimal cukup lah gitu ya. Oke, demikian video saya. Apabila komen siapa yang mau jadi insinyur, bisa komen di bawah. Yang mau jadi dokter juga silahkan ya. Saya bukan menjelek-jelekan profesi dokter, saya juga suka dokter karena saya dokter bangunan sekarang ya. Bedanya adalah saya ngurusin beton sama baja, ada juga kayu sama bambu yang terakhir gitu kan. Lucu ada case bambu gitu kan. Intinya itu, apapun pilihan kalian, saya doakan kalian sukses. Oke, selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi.